Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahajud dan witir. Ini jadwal rutinnya Rakib. Jangan biarkan Rakib tidak catat. Kenapa jemaah sekalian? Karena kalau satu kali Rakib nggak cateng, bolong, sampai hari kiamat Bapak Ibu tidak bisa perbaiki. Nggak bisa lagi kita kembali. Yang tidak sholat tahajud tadi malam, biar nangis darah tidak bisa bilang tolong Rakib, kembaliin saya, nggak bisa. Buku kita sudah akan terima. Harus tahu tanggal 9 kemarin saya memang tidak sholat tahajud. Saya harus bisa terima konsekuensinya. Dan itu bahayanya jemaah sekalian. Masuk surga dengan rahmat Allah. Yang menentukan fasilitas kita di surga, ya amal ini. Bayangin kalau gara-gara tidak tahajud sekali, Anda kehilangan istana yang luks di surga. Rugi sekali. Bagaimana dengan sepanjang hidup tidak pernah tahajud? Waduh, ini parah sekali. Ya. Kita nggak usah bicara yang wajib itu dosa kalau tidak lakukan. Kita bicara yang sunnah, gitu kan? Yang harus sebenarnya kita kerjakan, itu contoh, kan gitu. Jadi biarin Rakib alaihissalam yang mencatat semuanya. Kalau jadwal lepasnya jemaah sekalian itu adalah jadwal-jadwal yang kita tambah. Seperti kayak sekarang Anda hadir antara sholat duha dengan duhur, kosong, bebas kan? Orang bisa bakti sama orang tua, hadir di majelis taklim, berbakti sama saudara, tetangga, orang tuanya, menjenguk tetangganya yang sakit. Apa saja, menolong saudaranya muslim, bersedekah, bebas. Semua itu bebas. Ada beberapa jam-jam waktu di mana Allah bebasin Anda. Ini saja sudah padat. Jangan lagi sibukkan sesuatu yang bisa atid yang catat. Kan gitu. Karena kalau sekarang kalau ibu tidak hadir, bapak ibu tidak hadir di majelis taklim begini, kemudian bapak ibu pergi di majelis gosip sama orang, gunjing, fitnah, berarti atid yang catat tuh. Rakib lagi berhenti nyatat. Jangan. Biarin Rakib yang catat alaihissalam. Dan ada sebuah hadis yang mulia Bapak Ibu sekalian, kata Nabi SAW, kalau seseorang berbuat maksiat, maka Rakib berkata pada Atid, jangan kamu catat dulu, mungkin dia tobat hari ini. Itu kemuliaannya Allah SWT. Maka jangan sia-siakan Bapak Ibu sekalian, karena kita demi Allah jemaah sekalian butuh dengan setengah pahala untuk masuk ke surga loh. Hati-hati. Mungkin amal Anda 99,9 tinggal 0,1 saja untuk masuk ke surga, tapi gara-gara itu nggak bisa. Mungkin karena gara-gara satu sujud saja butuh, nggak bisa masuk surga, masuk neraka dulu. Masalahnya di akhirat nggak ada lagi surga atau neraka. Ini kalau yang hadir kemarin di Al-Azhar hari Senin, saya sempat ingatkan poin ini, tapi saya ingatkan karena ada pasti jemaah yang tidak hadir. Ada juga kalimat yang sering saya sampaikan dalam pengajian jemaah sekalian, jadikanlah menit hidup Anda semuanya menit emas. Begini maksudnya, Bapak Ibu sekalian, tahukah Anda bahwasanya 1 menit itu Anda bisa beristighfar 100 kali? Contoh, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu 1 menit pakai stopwatch 60 detik. Bapak Ibu hitung, bisa 100 kali. Tahukah Anda dengan 1 istighfar cukup untuk mengampuni dosa kita seumur hidup? Gimana dengan 100? 1 menit. Bapak Ibu tahu 1 menit itu apa? Kalau kita masuk rumah mau buka baju keluar kita ganti dengan baju di rumah, 1 menit tuh. Bahkan mungkin lebih. Mungkin dari jalan dari kamar kita mau ke dispenser ambil air 1 menit. Mungkin teman-teman yang naik motor atau naik kendaraan dari pintu rumahnya ke kendaraannya 1 menit. Buka helm mungkin bisa 1 menit. Dan taruh, itu bisa dipakai dengan istighfar 100 kali. 1 menit jemaah sekalian bisa Anda gunakan untuk mendapatkan harta karunnya surga. Bagaimana kalau di rumah kita tiba-tiba ketahuan jemaah sekalian di depan rumah Anda ada harta karun dari zaman Belanda. Kira-kira Anda apakan rumah Anda? Diblokade semuanya. Walaupun nanti ternyata itu kotak kosong aja. Misal, harta karun orang bangga. Bayangkan kata Nabi SAW, la hawla wa la quwata illa billah, kanzun min kunuzil jannah. Mengucapkan 1 kali saja la hawla wa la quwata illa adalah harta karunnya surga. Kata ulama hadis, orang yang rajin baca la hawla wa la quwata illa billah, setiap saatnya nanti di surga dikejutkan dengan keluar dari tanah sebuah harta karun, sebuah sesuatu yang membuat dia bangga, dan itu tidak dapatkan kecuali orang yang mengucapkan ini. 1 menit Anda bisa ucapkan 40 kali la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Biarin Rakib catat. Kan gitu. 1 menit jemaah sekalian Anda bisa memberatkan timbangan Anda pada hari kiamat, dan Anda bisa mengundang cintanya Allah. Kata Nabi SAW, kalimatani khafifatani alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani lir rahman, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. 2 kalimat yang sangat ringan di lidah, yang sangat berat di timbangan pada hari kiamat, dan sangat dicintai oleh Allah.
Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. 1 menit jemaah sekalian Anda bisa baca 50 kali itu. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Itu tapi ucapannya benar ya. Jangan subhanallah. Sama aja. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallah. Cepat tapi berbobot gitu kan, berkualitas. Ini bisa 50 kali jemaah. Berarti Anda dengan 1 menit bisa 50 beban berat Anda taruh di timbangan Anda hari kiamat. Dan bisa mengundang 50 cintanya Allah. Rahmanus samawati wal ard. Ini maha pengasih langit dan bumi. Bukan main-main gitu. Bukan raja, bukan presiden gitu kan. Dengan 1 menit sekalian, jemaah sekalian, Anda bisa mendapatkan dunia dan seluruh yang ada padanya. Lebih baik daripada seluruh isinya. Kata Nabi SAW, li'an akula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Saya mengucapkan 1 kali saja subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar lebih saya cintai daripada dunia dan seluruh isinya. Kata para ulama hadis, nanti pada hari kiamat orang yang mendapatkan pahala 1 kali saja mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar itu lebih dia cintai daripada dunia dan seluruh isinya, lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Saya kasih contoh gini. Bapak ibu mungkin yang sudah berumah tangga, kalau anda dikaruniakan oleh Allah pasangan yang baik, alhamdulillah, sebuah nikmat yang besar, bagian daripada dunia. Anda kalau dikasih anak, bagian dari dunia. Dikasih mobil, bagian dari dunia. Dikasih rumah, bagian dari dunia. Itu sudah besar sekali nikmatnya. Ada rumah, ada mobil, ada pasangan, ada keturunan. Ada lagi usaha. Itu sudah luar biasa, dianggap luar biasa gitu. Itu bagian daripada dunia. Bagaimana kalau dapat dunia dan seluruh isinya, bahkan lebih baik? Hanya dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Ini kalau Bapak Ibu hitung 1 menit bisa 30 kali. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allah akbar. 1 menit. Mas sekalian. Dengan 1 menit Anda bisa memanjangkan umur Anda dan Anda bisa memperluas rezeki Anda. Mau enggak? 2-3 orang saja. Ya gitu biar setannya lari gitu. Kata Nabi SAW, ya, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, 1 menit loh ini, resep yang luar biasa. Ya. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, falyasir rahimah, lanjutkan hubungan silaturahimnya. Bapak Ibu tahu nggak 1 menit bisa telepon ke orang tua kita? 1 menit bisa telepon ke paman, ke tante, ke sepupu, ke ponakan. Tanya saja, assalamualaikum apa kabar, baik, selesai. Pakai stopwatch 1 menit, sudah panjang umurnya tuh. Bayangin kalau 1 menit itu kita pakai silaturahim, Allah kasih umur kita panjang tambah 10 tahun. Itu luar biasa gitu. Silaturahim, tiap hari lakukan, bisa. 1 menit jemaah sekalian Anda bisa maksimalin untuk mendapatkan kemudahan dari Allah. Berkah hidup, dimudahkan dari segala urusan. Ini kata kunci rahasia. Bagaimana? Baca salawat untuk Nabi SAW. 100 kali dia masih 1 menit bisa. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. 100 kali bisa. Bukankah Nabi SAW bilang, siapa yang memberikan salam kepada saya 1 kali, Allah akan berikan kepadanya salam atau salawat 10 kali. Apa salawatnya Allah buat kita? Tambahan rahmat, dimudahin urusan, ditambahin rezeki. Itu dengan baca salawat pada Nabi SAW. Dari tadi dalam majlis ini saja saya yakin 1 jam lebih kita bahas, mungkin lebih dari 70 atau 80 kali kita ucapkan tadi Nabi SAW, Nabi SAW. Itu berarti 1 kalinya 10 kali rahmatnya Allah datang, gitu kan? 10 berkah hidup kita, 10 pengampunan dosa, 10 dimudahin urusan, 10 semuanya karena salawat dari Allah SWT. Kata para ulama hadis dan ulama tafsir pada saat membahas ayat itu kan, Inna Allah malaikatu yusholluna ala nabi, maksudnya adalah Allah berikan segala kebutuhan dia 10 kali, kan gitu. Itu luar biasa. Kalau kita baca dalam 1 menit 100 kali Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, berarti Anda telah mendapatkan 1000 ya salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah sekali, gitu kan? Ini contoh-contoh saja jemaah sekalian. Jadi jadikan menit-menit Anda itu semuanya adalah menit emas bernilai. Sibukkan diri ya dengan ibadah, maka rakib yang catat otomatis atid tidak akan mencatat, gitu kan? Maka itu sangat baik buat kita sendiri. Kembali kepada tafsir ayat tadi atau terjemahan ayat ke-8, dialah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai asmaul husna, nama-nama yang mulia. Apakah telah datang kepadamu kisah tentang Musa ketika ia melihat api, lalu ia berkata kepada keluarganya, tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api. Jadi ini ceritanya waktu Nabi Musa alaihissalam mulai diperintahkan dakwah oleh Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala dari Madian menuju ke Firaun kembali ke Mesir lagi.
Di tengah jalan malam-malam, lagi gelap sekali, Nabi Musa alaihissalam tiba-tiba lihat ada api dari kejauhan. Maka dia berkata pada istrinya, keluarga sini adalah istrinya, tunggulah di sini, sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku mendapatkan sedikit daripadanya, ya untukmu, maksudnya supaya bisa angkat kita pakai api itu, atau aku akan mendapatkan petunjuk dari tempat api itu. Maksudnya aku akan dapatkan jawaban, jalan yang tepat, atau bisa istirahat dan seterusnya. Kemudian tentu ayat itu berlanjut tadi kan, 135 ayat dibaca oleh Umar radhiyallahu anhu. Kita ambil sekarang 5 ayat terakhir. Tadi 10 ayat pertama, 5 ayat terakhir dari surah Thaha, dari ayat 130 sampai 135. Kata Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'isy syamsi wa qabla ghurubiha. ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتنا بآية من ربي أولم تأتهم بينة في الصحف ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. Maka bersabarlah kamu hai Muhammad atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Ada gangguan-gangguan dalam dakwah, sabar aja, Allah akan menjaga. Sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam, kata sebagian ulama tafsir adalah zikir pagi sore itu, ya. Dan bertasbih pula lah pada waktu-waktu di malam hari, ya. Dan pada waktu-waktu di siang hari supaya kamu tenang, ya. Di sini senang terjemahannya. Dan janganlah kamu tunjukkan kedua matamu kepada apa yang telah Allah berikan kepada golongan-golongan dari mereka. Maksudnya jangan kamu merasa rugi. Kenapa ya orang kafir masih lebih mewah hidupnya? Gak usah pikir itu. Ini jawabannya. Jadi kalau ada yang mengatakan kenapa ya orang kafir bisa pakai mobil Ferrari, saya tidak. Jadi ini ingat Allah SWT mengatakan kepada Nabi SAW, Abu Jahal waktu itu, Abu Lahab punya unta yang mahal, punya banyak peternakan, pakainya lebih bagus. Allah mengatakan, jangan kamu membuat kedua matamu itu, ya, itu terpengaruh dengan apa yang telah mereka miliki. Itu maksudnya. Sebagai bunga kehidupan dunia untuk kami cobai mereka dengannya. Dan karunia Tuhan kamu adalah lebih baik juga lebih kekal. Bapak Ibu sekalian, saya ingin berikan juga sebuah kata kunci rahasia kebahagiaan. Mau nggak? Alhamdulillah sudah semangat sekarang ya. Bapak Ibu, kalau seandainya ada orang yang sedang diberikan nikmat, gitu kan, kemudian kita suruh dia bersyukur, gampang. Lagi nikmat, alhamdulillah, oh iya langsung. Tapi kalau orang lagi susah, disuruh syukur bisa nggak? Bagaimana caranya kalau kita sakit parah bisa tenang jalanin kehidupan? Bagaimana kalau sedang kebakaran habis semua harta kita bisa tenang? Mau tahu katanya bagaimana? Baik, Bapak Ibu sekalian, adalah sadari satu poin, kita punya kehidupan yang abadi di akhirat. Ini kalimat berat ya, menyadari adanya kehidupan di akhirat, dan ini hanya tinggal tunggu hitungan detik dari hidup Anda. Tinggal tunggu nih berapa detik nih malaikat maut akan datang, jemput, kita pindah ke sana, dan di sana khalidina fiha, nggak ada mati, kekal selamanya. Bapak Ibu sekalian, saya sering kasih motivasi diri saya dan juga saya sering tampilkan pada pengajian saya. Dunia ini cuma satu kalimat Bapak Ibu sekalian, kemasan. Apa? Saya ingin tanya begini, contoh. Kalau ada orang tidur di rumahnya Bapak Ibu sekalian pakai AC, marmer lantainya, ranjangnya ratusan juta, mewah rumahnya, tidur. Dengan orang yang contoh lain tidur di emperan jalan, nggak pakai kasur, nggak pakai apa, nggak pakai selimut, AC-nya alami. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, apa bedanya? Kemasannya, tujuannya sama saja, tidur.
Itu dunia itu, kemasan. Bangun besok pagi sama saja. Ya kan? Kalau hanya sekedar orang yang tidur di bawah AC yang sehat, tidak pernah sakit flu, tidak pernah sakit demam, maka kesian orang yang di pinggir jalan. Tapi yang kita temui di pinggir jalan lebih sehat malah. Orang yang makan di piring emas dengan orang yang makan di daun, bedanya apa? Kemasannya. Bedanya, tujuannya apa? Makan. Sama saja. Orang yang tinggi, putih, gagah, cantik dengan orang yang pendek, hitam, jelek, bedanya apa? Kemasannya. Bayangin kalau cuma orang tinggi, putih, cantik, gagah yang masuk surga. Berapa banyak orang masuk neraka nanti? Kan gitu. Tapi itu kemasan duniawi, kan gitu. Kemasan saja. Mobil, Alphard, Ferrari, mahal. Pada saat kita dekat di situ, luar biasa ya mobil ini. Kita lihat, wah ini orang kaya, ini orang gini. Secara duniawi. Ya. Apa bedanya antara orang yang naik Alphard dengan naik mobil angkot? Kemasannya. Kan sama saja ketujuan kan? Sama saja. Bedanya ini mobil saya, oh ini saya numpang, kan gitu. Itu saja bedanya. Tapi sama saja. Kan gitu. Bisa saja orang yang pakai mobil mewah tidak ada supirnya, ini ada supirnya. Kan gitu. Sama naik di mobil, sama sampai ke tujuan. Bapak Ibu kalau mungkin pernah punya target beli mobil mewah, kemudian setelah Bapak Ibu berhasil beli, sudah naik. Apa yang terjadi setelah itu? Habis sudah. Biasa saja kan? Biasa saja kan Bapak Ibu punya rumah mewah, sudah beli, sudah tinggalin, sudah dihuni, terus apa? Selesai. Kemasan dunia. Jangan kemasan dunia ini membuat kita lalai janjinya Allah di sana. Karena semua ini pasti akan ditinggalin. Gak ada yang dibawa Bapak Ibu sekalian. Dunia, kemasan. Gitu kan? Jadi jangan sampai terpengaruh. Maka maksimalin untuk mengejar akhirat. Makanya Allah SWT mengatakan walad darul akhiratu lahiyal hayawan. Kehidupan akhirat itulah yang kekal, abadi di sana. Tinggal tunggu malaikat maut cabut roh kita, selesai. Kita pindah ke akhirat. Dan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah punya ketenangan, sudah punya bocorannya tuh. Nanti di alam barzah ketemu malaikat, nanti dibukain pintu surga kalau beriman, dibukain pintu neraka kalau orang kafir, ada siksaan, adab kubur, ada nikmat di kubur. Kemudian dibangkitkan di mahsyar, ada hisab, timbangannya kalau berat masuk surga, surga itu begini. Terinciin semua kenikmatannya luar biasa dalam Al-Quran, dalam Sunnah banyak. Kemudian ada kalau salah maka dimasuk ke neraka itu begini, gitu kan? Sudah dirincikan semua. Anda sudah tahu, sudah punya bocorannya sebagai orang yang beriman. Salahnya, kenapa kita masih mau masuk ke neraka? Dan masalahnya Bapak Ibu sekalian, di akhirat tidak ada pilihan, surga atau neraka, nggak ada tempat ketiga. Dan sekarang tempatnya kita menentukan itu. Kalau salah maka salah, dan tidak bisa lagi menyesal di akhirat, tidak ada gunanya. Menyesal di akhirat tidak ada gunanya. Jadi biarin rakib yang catat amal Anda sibuk dengan amal soleh, Anda juga akan tenang di sana. Dan dunia ini hanya kemasan. Baju yang 50 juta dengan baju 50 ribu sama saja. Kemasannya sama. Itu malah kalau baju yang mewah kemudian jalan, terus dapat apa dia jalan dengan sombong? Gak ada. Sama saja, kemasan gitu kan. Minum di gelas yang mewah dengan gelas plastik sama saja. Kemasannya biasa. Makanya Nabi SAW pernah Bapak Ibu sekalian lagi tidur, kemudian sisi kanan beliau itu kena tanah, karena tikar yang beliau pakai tidur itu ada tanahnya. Umar radhiyallahu anhu masuk ke dalam rumah beliau, lalu begitu lihat setelah berikan salam langsung Umar nangis. Lalu Nabi SAW berkata, ada apa wahai Umar kau nangis? Dia bilang, ya Rasulullah, Raja Persia, Raja Romawi, raja-raja yang sekarang terkenal di zaman beliau gitu kan. Karena mereka tidur di atas kasur-kasur yang empuk, ranjang-ranjang yang besar, yang mewah, kemudian dayang-dayang yang ngipas-ngipasin mereka, sementara Anda raja kami dan Nabi kami tidur di atas tanah begini. Langsung Nabi SAW duduk mengatakan, wahai Umar, apakah kamu masih ragu bahwasanya kita pemilik akhirat dan mereka pemilik dunia? Ragu dengan itu? Gak usah ragu. Sebentar ini Bapak Ibu sekalian, siapa yang bisa punya jaminan masih bisa pulang ke rumahnya sebentar? Gak ada. Bisa mati kita ini, dan sudah sering saya ulangi kan, dari ujung tembok masjid ini bisa ada malaikat maut sekarang datang, detik ini cabut roh saya. Bapak Ibu cuma tinggal kenang Khalid Basalamah pernah ceramah, selesai. Saya pulang ke akhirat dan Anda pun akan nyusul semuanya. Ya, siapa duluan? Jadi ini harus hati-hati ya.
Dan kita secara individu harus muhasabah, nggak boleh tidak. Harus hati-hati. Jadi dahulukan akhirat. Dunia ini cuma sebentar. Kata Nabi SAW, apakah kamu ragu hai Umar? Mereka memiliki dunia dan kita memiliki akhirat. Di surga Bapak Ibu sekalian, nggak ada masa tua, nggak ada capek, nggak ada sakit. Kata Nabi SAW, nggak ada buang air besar, nggak butuh ke WC. Nggak ada WC di surga. Nggak butuh buang air besar, nggak butuh buang air kecil. Enak nggak Bapak Ibu sekarang kalau kita makan nggak pakai buang air? Enak itu. Nikmat luar biasa gitu kan. Minum nggak pakai kencing, nggak usah. Kata Nabi SAW, kalau ada makanan minuman yang tidak dibutuhkan oleh tubuh mereka akan keluar dalam bentuk keringat dari tubuh mereka yang lebih wangi daripada bau kasturi. Ada nggak di dunia keringat wangi? Nah, di surga ada. Di surga itu lebih wangi dari bau kasturi, gitu kan? Itu luar biasa. Nggak ada masa tua, nggak ada capek, nggak ada letih. Ibu bapak ibu kalau mau makan di surga, baru dalam hati enak ayam gorengnya, ada. Kalau kita di dunia kan harus beli dulu ayamnya, harus goreng dulu, tunggu dulu, nyari dulu. Bisa saja bumbunya benar, bisa enggak. Di surga enggak gitu. Kata Nabi SAW, fiha ma tashtahihil anfus. Di surga itu semua yang jiwa mau ada, semua. Dan semua yang di surga, kata Nabi SAW, semuanya yang akan dilihat oleh ahli surga belum pernah mata lihat. Semuanya yang akan didengar belum pernah telinga dengar. Semua yang di surga belum pernah terlihat dalam hati manusia. Kita kalau lihat sebuah istana mewah, di bawahnya ada air mancur atau air yang curam gitu kan, lagi turun, pemandangan yang indah hijau-hijau, itu masih bagian dari dunia. Di surga itu jauh lebih indah dan itu abadi. Dan ini cuma hitungan detik saja. Kita akan ke sana loh. Makanya Bapak Ibu sekalian kalau biar Bapak Ibu lagi sakit keras, oh saya mau ke akhirat. Udah jadi kecil penyakitnya. Kan gitu. Coba kalau Bapak Ibu ada dokter, lagi berobat sama dokter bilang, maaf Bapak Ibu ya, umurnya Bapak Ibu secara dokter tinggal 2 minggu. Misal, lalu ada temannya ibu datang, oh si fulan gibah kamu. Apa yang Bapak Ibu bilang kira-kira? Gak apa-apa deh. Fitnah ambil kau, gak apa-apa. Kenapa? 2 minggu lagi mau mati. Kata dokter, kata Allah bisa setiap detik kamu mati. Gitu kan? Bisa tiba-tiba kalau datang, la yu'akhirus sa'a la yastakhirun wa la yastakhirun. Tidak akan dicepatkan atau tidak akan dilambatkan. Tepat, on time datang. Kalau malaikat mau datang, nggak seperti kita masih lambat sedikit berapa menit, nggak ada. Datang selesai, detik ini kamu akan mati, dicabut, mau kuat bagaimanapun. Adirai itu bodyguard besar, mati. Dia mati nanti itu, tetap mati, semua mati gitu. Maksud saya, sekekar apapun orang fitness juga tetap mati. Kan gitu. Orang juga lemah tetap mati, semua mati. Maka jangan terpengaruh dengan dunia. Siapa yang mengingat masalah akhiratnya, dia akan merasa tenang dalam keadaan apapun. Baik, kembali kepada ayat. Ini tadi kena ada kata-kata dunia ya. Kata Allah SWT, dan janganlah kamu tunjukkan kedua matamu atas apa ya yang kami berikan kepada golongan-golongan mereka. Kelebihan orang kafir, tidak usah terpengaruh, kemasan semua. Sebagai bunga kehidupan dunia saja, untuk kami cobai kepada mereka. Dan karunia Tuhanmu adalah lebih baik dan lebih kekal. Akhirat lebih baik, nggak usah khawatir. Tinggal tunggu detik saja nih. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah. Ini kata ulama dari ayat ini, berarti ibadah juga butuh kesabaran. Ya, untuk sholat malam butuh sabar, bangun. Datang ke majelis taklim butuh sabar. Puasa butuh sabar, semua butuh sabar. Dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Kami tidak minta balasan kamu sholat itu. Tapi kamilah yang memberikan rezeki kepadamu. Kami akan balas kamu dengan itu. Dan akibat yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Nanti di akhirat yang selamat orang yang bertakwa. Dan mereka berkata, mengapa ia tidak membawa bukti kepada kami dari Tuhannya? Maksudnya orang-orang kafir berkata kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah belum datang kepada mereka bukti yang nyata dari apa yang tersebutkan dalam kitab-kitab dahulu? Bukankah yang Muhammad dakwakan ini sudah ada di kitab-kitab dahulu dan kalian tahu itu? Dan mereka berkata, dan sekiranya kami binasakan mereka dengan satu azab sebelum Al-Quran itu diturunkan, tentu mereka akan berkata, ya Tuhan kami, mengapa tidak engkau utus seorang Rasul kepada kami, lalu kami mengikuti ayat-ayat engkau sebelum kami menjadi hina dan rendah. Artinya kalau kami mandikan orang-orang Quraisy sebelum Muhammad diutus jadi Nabi, mereka akan bilang begini hari kiamat, ya Allah kenapa nggak ada Rasul dulu? Sekarang Allah sudah utus Rasul nih. Katakanlah masing-masing kita akan menanti kematian dan akhirat.
Tunggu saja. Maka nantikanlah kalian semuanya. Maka kamu kelak akan mengetahui siapa yang menempuh jalan yang lurus dan siapa yang telah mendapatkan petunjuk. Dengan isi ayat-ayat yang mulia ini dan kisah pembicaraan Allah Subhanahu wa taala dengan Musa alaihissalam, maka hati Umar tersentuh. Dan saat setelah membaca surah Thaha, Umar berkata, "Tunjukkan kepadaku rumahnya Muhammad." Mendengarkan kata-kata Umar, Khabbab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi tadi yang sedang ngajar ngaji itu, tiba-tiba yang tadi sembunyi keluar lalu berkata, "Mari aku yang tunjukkan tempatnya di rumah Arkam bin Abi Arkam." Kenapa? Karena Khabbab waktu dengar Umar lagi baca, kan itu bahasa Arab Quran, dia baca langsung dia bisa. Bukan kayak kita orang Indonesia yang belum mengerti bahasa Arab terus baca Quran susah. Nah, Umar langsung bisa ngaji, gitu kan? Karena bahasanya dia. Baik. Dalam perjalanan, tadi kita kembali ke sahabat yang ketemu dengan Umar, yang nyuruh Umar ke rumah adiknya Fatimah, namanya Naim bin Abdullah. Kita kembali kepada kisahnya Naim. Naim radhiyallahu anhu sudah menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Umar keluar untuk membunuhnya. Apalagi keadaan Umar dengan perlengkapan perang. Sewaktu tiba di depan rumah Arkam, Hamzah radhiyallahu anhu. Jadi Umar maksudnya, setelah Umar tiba, dituntun oleh si Khabbab ini depan rumah Arkam itu. Hamzah radhiyallahu anhu paman Nabi yang terkenal. Kita juga sudah sebutkan itu tadi masuk Islamnya Hamzah ya. Hamzah sama Umar ini dua-dua orang yang sangat kuat badannya. Dan mereka-mereka ini kalau berburu jemaah sekalian bukan rusa tapi singa, harimau. Ya, itu berburunya Hamzah dengan Umar, gitu kan? Hamzah berkata, "Biarkanlah ia ya Rasulullah. Aku akan membunuhnya dengan pedangnya sendiri." Maksudnya kalau Umar macam-macam saya yang bunuh ya Rasulullah. Rasulullah SAW mendengar hal tersebut lalu berkata, "Masukkanlah Hamzah ke dalam kamar dan bukalah pintu." Ini perhatikan ya. Jadi untuk memecahkan permasalahan jemaah sekalian bukan dengan emosional. Emosi itu tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi Hamzah tadi sudah mengatakan kalau dia macam-macam saya akan menghadapi. Bukan begitu. Nabi malah suruh masukkan Hamzah dalam kamar dikunci. Nggak boleh keluar. Lalu Nabi suruh buka pintu. Orang-orang semuanya heran dengan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi para sahabat mentaati beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pintu dibuka dan Umar memasuki pintu dengan postur tubuh yang sangat besar tadi. Itu bayangkan kalau naik di atas kuda, kakinya sampai di tanah tuh. Gimana tuh kalau lagi duduk di atas kuda ya? Biasanya kan orang paling kakinya sampai di perut kuda. Ini nggak sampai ke tanah. Ya, Allahu alam kudanya bisa nampung Umar tuh gimana gitu kan? Dan lengkap dengan perlengkapan perang. Nabi SAW mendekatinya lalu berkata dengan tegas sambil menarik baju Umar dan membuat Umar jatuh di depan lutut Nabi SAW. Jadi Nabi pegang pundaknya Umar. Nabi SAW juga tinggi besar kan, sudah pernah kita jelaskan. Jadi tidak beda jauh dengan Umar. Nabi SAW sungguh besar dan sangat kokoh gitu. Dan semua Nabi punya kekuatan 10 laki-laki. Jadi Nabi itu tidak bisa dikalahin oleh manusia biasa. Memang Allah berikan kelebihan. Nabi SAW pegang pundaknya Umar lalu menggoncang dengan keras. Lalu sampai Umar jatuh ke lutut Nabi dan Nabi SAW berkata, "Bukankah sudah tiba saatnya engkau memeluk agama Islam wahai anaknya Khattab? Apakah engkau menunggu sampai siksaan Allah turun padamu lalu engkau mau masuk Islam?" Maka Umar lalu mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah." Ya. Aku bersaksi tidak Tuhan yang berhak disembah dan engkau adalah utusannya. Serentak Nabi SAW bertakbir dengan keras. Allahu Akbar. Nabi bilang begitu. Dan seluruh kaum muslimin bertakbir dengan takbiran tersebut yang mengguncangkan Mekah. Satu rumah itu semua bertakbir. Allahu Akbar. Kaget ini yang masuk Islam Umar. Gitu kan. Maka semuanya Bapak Ibu sekalian akhirnya takbir. Dan takbir itu ternyata apa yang terjadi? Quraisy saling bertanya. Karena takbir itu ternyata terdengar sampai dekat Ka'bah. Pastilah ada sesuatu yang terjadi. Melihat kejadian tersebut, Nabi SAW memerintahkan agar seluruh sahabat pulang ke rumah masing-masing. Setelah itu Umar radhiyallahu anhu mulai berbicara. Ia bertanya. Jadi begitu masuk Islam, tersentuh. Perhatikan sahabat ya. Mungkin kalau kita kayak sekarang ini mu'allaf masuk Islam, saya mu'allaf. Nggak belajar. Jadi bukan masuk Islam ini ceritanya. Beda. Hanya mau coba-coba. Perhatikan Umar. Baru ucapin syahadat apa yang dia buat. Dia bilang apa? Siapa orang Quraisy yang paling keras terhadap agama Islam dan kaum muslimin? Paling pertama pertanyaannya. Dia tanya sahabat-sahabat, siapa yang paling siksa kalian? Mereka bilang Umar bin Hisham. Siapa itu? Abu Jahal tadi. Abu Jahal ini kebetulan teman dekatnya Umar. Umar bin Khattab, dua-duanya Umar kan? Maka Umar radhiyallahu anhu segera menuju ke rumahnya. Yang pertama Umar buat sudah syahadat, belum belajar Islam nih. Dia keluar dari rumahnya Nabi SAW ke rumahnya Abu Jahal.
Setelah mengetuk pintu dan dibukakan pintu, Abu Jahal langsung menyambutnya seraya berkata, "Selamat datang wahai anak saudaraku." Ini biasa orang Arab bilang begitu, maksudnya ayahmu itu saudaraku, maka kau anak saudaraku, itu biasa istilah gitu. Umar berkata, "Wahai Aba Hakam, tidakkah engkau mengetahui bahwasanya aku bersaksi tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Muhammad benar-benar utusannya?" Abu Jahal lalu berkata, "Celakalah engkau," lalu membantingkan pintu untuk Umar radhiyallahu anhu. Umar bertanya lagi, perhatikan perilaku yang kedua. Siapa di antara orang Quraisy yang paling tidak bisa memegang rahasia dan suka menyebarkan berita ke orang-orang? Sahabat bilang, mereka berkata, kami tidak tahu orang yang lebih hebat daripada Jamil bin Muammir. Dengarkan nih bagaimana hebatnya Jamil nyebarin berita, gitu kan? Jadi kalau ada orang yang gosip di zaman sekarang mungkin tidak seperti Jamil bin Muammir nih. Umar radhiyallahu anhu lalu mendatangi Jamil, menuju ke Jamil. Maaf, saya kalau ada yang nama Jamil di sini ya. Ini memang sejarahnya begini soalnya. Umar radhiyallahu anhu lalu menuju ke Jamil yang saat itu sedang duduk dekat Ka'bah, dan rawi kisah ini, perawi hadis ini kebetulan Abdullah bin Umar. Jadi anaknya Umar bin Khattab. Ya. Dia kisah tentang ayahnya waktu lagi jalan menuju ke dekat Ka'bah ketemu dengan Jamil. Yang berkata, "Aku mengikuti ayahku saat itu yang duduk dekat Jamil lalu membisikkan padanya, 'Wahai Jamil, apa engkau belum tahu?' Kata Jamil, 'Apa itu?' Kata Umar, karena dia memang suka sekali gosip ini orang. Lalu Umar radhiyallahu anhu bilang apa? 'Aku bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Muhammad adalah Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah.'" Lalu apa yang terjadi? Ibnu Umar berkata, "Demi Allah, Jamil tidak menanggapi apapun, juga tidak menoleh ke ayahku. Tapi langsung berdiri dan berteriak, 'Wahai Quraisy, Umar telah murtad.'" Tiba-tiba saja orang-orang Quraisy mengurumuni Umar radhiyallahu anhu seraya mereka berkata pada Umar, "Apakah engkau telah murtad?" Umar berkata, "Nih, Umar sendirian, orang Quraisy semua keroyok dia.